Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat sekarang sedang dalam kondisi kurang sehat, kita doakan agar keadaannya bisa segera pulih. Amin. Ya, kali ini kita akan bercerita lagi tentang alur cerita dari sebuah film yang berjudul Life After Beth. Sebuah film zombie yang bergenre drama komedi romantik, rilisan tahun 2014 lalu dan disutradarai oleh Jeff Baena. Film yang syarat akan makna ini menurut saya menjadi lebih menarik lagi dengan dihadirkannya Dan DeHaan sebagai tokoh utama, yang mana kita ketahui sebelumnya pernah berperan sebagai tokoh jahat pada film The Amazing Spider-Man 2. Karakter Dan yang super reaktif pada film ini mampu membuat film jadi lebih berkesan, ditambah lagi Beth, pacarnya yang diperankan oleh Aubrey Plaza, ia memiliki daya tarik yang sangat baik, di mana dia ditempatkan pada posisi yang sulit karena harus melakukan beberapa kombinasi. Terkadang dia harus terlihat menggemaskan namun juga menakutkan di saat yang bersamaan. Ya, lalu bagaimanakah reaksi Dan berpacaran dengan seorang zombie pada film ini? Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Beth sangat menyukai kegiatan lintas alam atau hiking. Berkebalikan dengan pacarnya, Zack, yang tidak terlalu suka dengan aktivitas itu dan diketahui sangat sulit untuk diajak hiking bersama. Dan pagi itu, terlihat di awal film, Beth sedang melakukan aktivitas hikingnya sendirian. Kemudian pada adegan berikutnya kita melihat Zack sedang mencari serbet di sebuah toko swalayan untuk pemakaman Beth. Karena Beth dikabarkan telah meninggal saat hiking tadi akibat diserang ular berbisa. Scenes berikutnya memperlihatkan Zack dan orang tuanya yang sudah tiba di rumah duka di mana mereka disambut oleh Maury, ayah Beth. Sementara Ginny, ibu Beth, terlihat sangat merasa kehilangan anaknya dan sedang tidak ingin diganggu. Sama seperti Zack yang hanya duduk termenung di sudut ruangan rumah itu. Hari berikutnya, kesehatan mental Zack tampak menurun karena masih dirundung duka. Ia kemudian pergi ke rumah Beth bermaksud untuk tetap menjaga silaturahmi dengan orang tuanya. Ia menemani Maury bermain catur malam itu sambil berbincang-bincang dengannya, sementara Ginny tengah sibuk mengemas barang-barang pribadi milik Beth. Zack memberitahu Maury bahwa sebelum Beth meninggal, mereka memiliki beberapa masalah dalam hubungan mereka. Tetapi Maury mengatakan dia harus rela melepaskannya dan janganlah mengingat kenangan buruknya, tetapi ingatlah segala kebaikannya. Tanpa terasa, Zack sudah di rumah itu sampai dengan jam 3 subuh. Orang tua Beth sangat baik padanya dan ibunya memberinya syal milik Beth sebelum dia pergi. Esoknya, Zack datang lagi ke rumah keluarga Maury, tetapi karena tidak ada satu orang pun yang membukakan pintu untuknya, ia pun kembali pulang. Keesokan harinya, lagi-lagi Zack pergi ke rumah orang tua Beth. Samar-samar dia bisa mendengar ada suara musik dan orang berbicara di dalam rumah. Tetapi tidak satu orang pun yang membukakan pintu untuknya. Penasaran, maka Zack pun memutuskan memeriksa rumah itu. Di saat Zack pergi ke bagian belakang rumah itu dan melihat dari balik kaca jendela, dia terkejut bukan main karena melihat Beth berada di rumah itu dan kemudian berusaha memanggilnya. Dia menggedor tiap kaca jendela dan bahkan sampai ke pintu depan rumah. Kakaknya, Kyle, yang merupakan security di komplek pemukiman tersebut, tiba-tiba sudah ada di rumah itu menegur dan menyuruhnya pulang karena tingkah Zack tersebut dianggap mengganggu ketenangan orang lain. Malamnya, Zack kembali lagi ke rumah itu, mengendap-endap dan mendobrak masuk lewat jendela. Kali ini ia bertemu dengan Maury dan mengatakan bahwa ia melihat Beth. Tetapi Maury mencegahnya untuk masuk. Zack merasa Beth belum meninggal dan merasa ia telah dipermainkan oleh keluarga ini. Zack bersikeras untuk masuk. Ia mendorong Maury dan langsung mencari Beth. Di dalam sebuah kamar, ia melihat Ginny, ibu Beth yang sedang mencoba menyembunyikan Beth di dalam lemari pakaian. Karena sudah kedapatan dan melihat bahwa Beth masih hidup, mereka kemudian berdebat dan tidak ada satupun yang bisa menjelaskan pada Zack tanpa membiarkan Beth mengetahui bahwa ia telah mati. Orang tua Beth bertingkah seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa pada Beth. Sementara Zack mengira bahwa dirinya telah dipermainkan dengan cara memalsukan kematian Beth. Beth sendiri juga bingung dan bahkan merasa sulit untuk mengingat apa yang baru saja terjadi pada dirinya bahkan saat-saat sebelum ia meninggal. Zack lalu marah dan pergi dari situ. Dan saat ia sudah di rumah, ia mengatakan pada orang tuanya bahwa kematian Beth hanyalah sebuah hoax. Keesokan harinya, Zack yang masih penasaran mendatangi kuburan dan melihat sudah ada sebuah lubang besar tepat di kuburan Beth. Ia lalu kembali dan bicara pada Maury tentang hal itu. Dan barulah di sini Maury menceritakan kepadanya benar bahwa Beth sudah meninggal. Beth datang malam itu tepat sekitar 30 menit setelah Zack pulang.
Tetapi ia tidak peduli dengan hal itu, karena baginya yang penting kini anaknya sudah kembali. Zack masih sulit untuk mempercayai kenyataan itu di saat Jenny mengatakan bahwa ini semua adalah sebuah keajaiban, serta mempercayai bahwa Beth sudah dibangkitkan kembali seperti yang tertulis di Alkitab. Zack merasa tidak masuk akal kalau ini disebut sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa, karena melihat caranya yang datang seperti zombie yang menggali keluar dari kuburannya sendiri. Tak lama Beth kemudian datang ke situ dan langsung mencium Zack seperti keadaan normal mereka biasanya, dan langsung menariknya untuk ikut ke atas loteng walaupun sebenarnya Zack keberatan untuk ikut. Dan di atas loteng, mereka kemudian berbincang di mana Zack sebenarnya merasa canggung dan merasa sedikit ketakutan. Beth merasa bingung melihat tingkah orang-orang di sekitarnya yang sedikit aneh padanya. Ia juga sulit untuk mengingat apa yang terjadi, bahkan di saat ia pergi mendaki tersebut ataupun pernah putus dengan Zack. Justru yang ia khawatirkan saat ini adalah besok ia ada ujian yang harus dihadapi. Kemudian Zack tanpa sengaja membuat Beth kesal dengan sebuah pertanyaannya, sehingga Zack pun berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa saat ini hanya dialah satu-satunya perempuan yang diinginkannya dan selalu ia cintai. Dan keduanya pun lalu memiliki ide untuk bisa jalan-jalan sebentar keluar rumah. Orang tua Beth yang dari tadi menunggu mereka turun dari loteng itu kemudian tidak setuju dengan rencana mereka jalan-jalan keluar rumah di saat siang hari seperti ini. Mereka menyarankan agar keluar rumahnya di malam hari saja. Mereka tidak ingin terjadi keributan pada orang lain jika melihat Beth yang kembali hidup. Tetapi rupanya di saat hari sudah malam, orang tua Beth masih tidak mengizinkan mereka untuk keluar dan kini menyarankan agar sebaiknya mereka berenang saja di kolam renang. Di pinggir kolam renang itu, Beth kembali menceritakan kekhawatirannya pada Zack tentang ujian yang harus dia hadapi. Dan sambil mereka berbicara ini, Zack diam-diam memperhatikan bekas luka gigitan ular yang ada di paha Beth yang sudah mirip daging rusak, seperti halnya penampakan tubuh zombie. Keesokan paginya, walaupun tahu kenyataan tentang Beth, tetapi rasa senang bisa melihat Beth yang kembali hidup sedikit menghibur hati Zack. Ia kemudian datang lagi ke rumah Beth. Pagi itu, Beth menunjukkan tingkah yang aneh. Dia mengambil tanah dengan tangannya dan membawa tanah itu masuk ke rumah. Zack lalu meminta kepada Maury agar sebaiknya mereka menceritakan saja kepadanya kalau sebenarnya ia sudah mati. Tetapi Maury tidak menyetujuinya karena dia tidak ingin Beth merasa tambah bingung dan sedih. Maury kemudian balik meminta kepada Zack agar jangan pernah bercerita hal itu pada Beth jika ia masih ingin bertemu dengannya. Tetapi siangnya, mereka terlibat sedikit perdebatan di sana karena Zack yang tidak terlalu berpihak pada keinginan Maury, sehingga Maury memperingatkannya untuk jangan pernah lagi mendatangi Beth. Tapi malam harinya, Zack kembali lagi datang ke rumah Beth, mengendap-endap dan memanjat ke atas loteng. Ia diam-diam mengajak Beth untuk jalan-jalan keluar. Beth menyetujuinya. Zack mengajak mereka ke pantai, di mana di sana Zack berencana akan memberikan sebuah kejutan padanya. Kemudian Zack menyanyikan sebuah lagu yang isi lagu tersebut sebenarnya ingin menceritakan tentang apa yang terjadi pada Beth saat ini. Tetapi rupanya Beth sangat tidak suka lagu itu sehingga spontan ia pun marah dan mengamuk. Beth tiba-tiba memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia dapat dengan mudahnya menghancurkan bangunan menara pengawas yang ada di pantai tersebut. Ia juga mendorong Zack yang coba menenangkannya. Karena bingung dengan kondisinya saat ini, Beth kemudian meminta tolong pada Zack untuk membantunya. Zack lalu berniat untuk membawanya pulang saja, tetapi saat sudah di dalam mobil, sifat anehnya kembali lagi. Ia tiba-tiba menghancurkan kaca mobil itu. Dan saat Zack sudah masuk ke dalam mobil, ia seakan lupa pada kejadian barusan dan bertanya kenapa kaca jendela mobil ini pecah. Tampaknya sisi kezombian Beth saat ini sudah mulai mempengaruhi perilakunya, dan satu-satunya yang bisa menenangkannya malam itu hanyalah sebuah musik smooth jazz yang terdengar di radio mobil. Sesampainya mereka kembali ke rumah dan Zack juga sudah mengantarnya kembali masuk ke loteng, tiba-tiba Beth membawa tape recorder dan memutar lagi musik smooth jazz sambil ia membuka baju. Zack merasa sedikit ngeri dengan situasi malam itu, ditambah lagi ia melihat sudah banyak tanah lumpur yang menempel di dinding yang tampaknya hasil perbuatan Beth pagi tadi. Sehingga sekilas jika dilihat, ruangan loteng ini mirip seperti sedang berada di dalam tanah. Beth dengan agresif membuka pakaian Zack serta mendorongnya ke lantai. Tetapi Zack yang melihat bekas luka autopsinya ditambah lagi dengan perilaku Beth yang sedikit kasar saat itu, membuat Zack merasa semakin takut, sehingga ia pun segera kabur dari situ. Besoknya, Zack mampir ke sebuah kedai minuman dan tanpa sengaja bertemu dengan Erika, seorang teman yang sudah cukup lama mereka tidak ketemu.
Erika pun duduk bersamanya dan dalam perbincangan mereka ini tidak sedikit juga membahas tentang kematian Beth. Setelah selesai membayar tagihan makan minumnya, Zack pun pamit untuk pergi lebih dulu. Tetapi saat Zack baru saja menjalankan mobilnya, ia tidak melihat sudah ada Beth tepat di depannya sehingga Zack pun menabraknya. Ia melihat Beth sudah tertindis ban mobil sehingga harus memindahkan lagi mobilnya agar Beth bisa keluar. Saat Beth sudah keluar, ia tiba-tiba berdiri dan tidak merasa sakit sedikit pun. Yang seketika itu membuat orang-orang yang berkumpul di situ ketakutan dan berlari. Keduanya pun lalu terlibat sedikit perdebatan di sana. Saat Erika menyusul keluar dari kedai itu, ia lantas memanggil dan menghampiri Zack, yang seketika itu membuat Beth marah. Zack lalu memperkenalkan keduanya, dan di saat Erika mendengar nama Beth, ia bertanya pada Zack, apakah ini Beth yang lain lagi, sambil mendekat dan memegang tangan Zack dengan cukup akrab. Yang seketika itu membuat Beth semakin marah dan memisahkan keduanya. Beth semakin bingung dengan keadaannya, sehingga Zack mau tak mau membawanya ke kuburan tempat di mana Beth pernah dikuburkan. Ia lalu menceritakan padanya bahwa sebenarnya ia sudah meninggal dan dikubur di tempat itu seminggu yang lalu. Beth merasa itu tidak mungkin. Ia mengatakan bagaimana mungkin ia bisa hidup tetapi juga mati. Zack lalu mengatakan padanya bahwa ia tidak bisa lagi bersamanya karena saat ini ia merasa ketakutan berada di dekat Beth. Yang seketika itu membuat kemarahan Beth semakin bertambah lagi. Beth kemudian mendorongnya dan pergi dari situ membawa mobil milik Zack. Dengan berjalan kaki, Zack kemudian pulang ke rumahnya dan saat baru saja akan masuk, ia mendengar suara tembakan dari dalam rumah. Ternyata itu adalah Kyle yang sedang mengarahkan pistolnya kepada almarhum kakek mereka yang juga bangkit dari kuburnya. Zack lalu mengatakan pada mereka bahwa ini semua adalah nyata. Kakek ini lalu hendak pergi ke loteng dan Zack mengatakan pada mereka juga untuk membiarkannya pergi ke sana. Karena itu memang sifat mereka yang suka berada di loteng, seperti halnya yang sudah dilakukan Beth. Di saat keluarga Zack ini sedang bingung dengan keadaan itu, tiba-tiba mereka kedatangan dua zombie lain lagi, yang mana mereka adalah pemilik rumah itu sebelumnya. Zack memperingatkan keluarganya untuk segera meninggalkan rumah dan mencari tempat aman saja, karena sirene polisi juga sudah mulai terdengar di luar sana, yang menandakan situasi sudah mulai kacau. Tak lama, tiba-tiba Maury datang ke sana dan meminta Zack untuk ikut ke rumahnya untuk berbicara pada Beth, mengatakan bahwa Beth sebenarnya belum mati. Ia berharap dengan seperti itu Beth bisa lebih tenang. Sesampainya di rumah Maury, tampak Beth yang sedang mengamuk dan bahkan sudah memakan seseorang yang kebetulan lewat di depan rumah mereka. Kehabisan akal, Zack lalu teringat pada mantan pembantu Maury yang berasal dari Haiti yang bernama Perlin. Karena dipercaya orang Haiti sudah biasa dengan dunia perzombian. Dan saat Zack baru saja akan menjalankan mobilnya, tiba-tiba Beth datang dan masuk mobil itu juga, memutar musik smooth jazz dan ikut dengan Zack. Setibanya mereka di rumah Perlin, ternyata Perlin sudah tidak tinggal di situ lagi. Dan saat kembali ke mobilnya, Maury juga sudah datang menyusul ke sana menjemput Beth dan memukul kepala Zack dengan senjata. Ia kesal pada Zack yang lagi-lagi membawa Beth keluar rumah. Zack seketika itu pingsan. Pagi harinya saat Zack sudah siuman, ia kembali ke rumahnya. Namun di rumah tersebut segalanya sudah berantakan dan juga ada mayat-mayat yang sudah dalam kondisi terbakar. Ia mengira itu adalah mayat kedua orang tuanya serta Kyle kakaknya. Ia kemudian cepat-cepat mengemas barang-barangnya dan mendatangi sebuah toko untuk mengambil beberapa perbekalan dan lalu pergi ke rumah Beth. Dan saat sampai di rumah Beth, ternyata di sana juga mengalami kondisi yang sama. Semuanya sudah berantakan. Samar-samar Zack mendengar suara Ginny yang berasal dari dapur. Ia melihat Ginny sedang menyuapi Beth sebagian jari-jari tangannya sendiri untuk dimakan. Ginny juga mengatakan padanya bahwa Maury sudah mati karena digigit oleh Beth. Zack membalut luka di tangan Ginny dan menyuruhnya untuk pergi beristirahat. Dan setelah selesai membujuk Beth serta mengajaknya untuk pergi mendaki bersama, Kyle tiba-tiba muncul di depan mereka dan sudah siap menembak Beth. Zack mencegahnya dan lalu bertanya tentang mayat yang terbakar di rumah mereka yang dikiranya tadi adalah Kyle dan orang tuanya. Namun Kyle mengatakan bahwa mereka semua selamat dan saat ini sedang mengamankan diri di rumah Dr. Levin, seorang kerabat dekat keluarga mereka. Kyle meminta maaf pada Zack karena sudah tidak mempercaya omongannya sebelumnya tentang Beth dan adanya zombie di sekitar mereka. Kini Kyle sudah bergabung dengan tim relawan untuk menumpas para zombie tersebut. Zack menjelaskan tujuannya mengajak Beth hiking bersama sebagai janjinya yang selama ini belum sempat ia tepati bersama Beth. Dan sebelum Zack pergi dengan Beth, Kyle juga membekalinya dengan pistol miliknya dan mengingatkan untuk menembak tepat di kepalanya.
Kemudian Zack dan Beth pun melanjutkan perjalanannya dan berhenti di suatu tempat untuk menikmati keindahan alam di situ. Zack sudah paham apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan sebelum menembaknya, Zack mengucapkan beberapa hal yang belum sempat ia katakan pada Beth semasa ia masih hidup. Never got to say goodbye to you, but and for giving me a second chance. I'll always love you, Beth. Goodbye. Setelah itu, Zack kemudian mendatangi rumah Dr. Levin untuk bertemu Kyle dan orang tuanya. Ia juga bertemu Erica di rumah itu yang sedang shock ketakutan. Di saat mereka sudah bersiap untuk pergi menjauh dari kota itu, tiba-tiba saja listrik kembali menyala dan terlihat juga siaran langsung di televisi yang mengatakan bahwa semuanya sudah kembali normal. Dan di akhir film, ditampilkan juga Zack yang sedang mendatangi kuburan Beth keluarga dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu menaiki mobil bersama orang tuanya, yang mana sudah ada juga Erica yang ikut dengan mereka. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu alur cerita film Life After Beth ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menghibur kita semua. Satu pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah kesempatan kedua tidak selalu berpihak pada kita. Jadi lakukanlah yang terbaik selagi masih diberi kesempatan. Tapi jika kesempatan kedua itu masih berpihak kepada kita, sudah saatnya sekarang bisa direnungkan apa yang seharusnya sudah menjadi tugas kita agar semuanya bisa jadi lebih baik lagi dari yang kemarin. Silahkan like kalau kalian suka video ini atau dislike kalau tidak suka. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika nanti kami mengupload video terbaru. Akhirnya saya William pamit undur diri. Terima kasih sudah memperhatikan ya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.